Sudah selesai sebenarnya, cuma dari 11 ada 3 orang. Kemarin saya telepon dengan penyidik dari Polda Jabar. Dan rupanya memang kasus ini dari awal sudah langsung dilimpahkan ke Polda Jabar. Penyidik dari Polda Jabar ini memberitahukan bahwa waktu 8 orang ini di BAP, dia memberitahukan keterlibatan yang 3 orang. Ya. Ketika di BAP pertama, oke. Ya. Entah kenapa setelah hampir melimpah ke kejaksaan, tiba-tiba yang 8 orang ini berubah pikiran semua, merubah dia punya tuduhan terhadap yang 3 orang ini. Apa yang dirubah? Apa yang dirubah? Dia membantah 3 orang ini tidak terlibat. Oh, oke. Perubahan berita acara pemeriksaan ya? Ya. Padahal Semula dia awalnya mengaku ada pelaku 11 orang, Ya. tiba-tiba mengaku hanya 8. 8 orang. Bagaimana, itu adalah kecurigaan. Kalau 8 orang sekaligus mengaku pelakunya 11, berarti itu kan by nature pengakuannya, bukan dibuat-buat kan? Betul, kecuali hanya 1-2 ya? Kecuali 1-2, itu kan berarti bukan fitnah. Tapi kemudian secara langsung rame-rame juga mencabut Merubah semuanya ya? Ya, berarti Ada apa? ada sesuatu. Ada apa? Oke. Dan yang kedua, selama 8 tahun ini kan dalam setiap kasus kriminal orang yang DPO biasanya selalu kembali ke keluarganya baik dengan jejak digital. Ini sepertinya tidak ada yang ngawasin yang 3 DPO ini. Nggak mungkin dia nggak WA keluarganya selama 8 tahun. Ini pertanyaan saya, Bang. Ya. Kenapa butuh waktu 8 tahun bagi pihak kepolisian untuk mencari 3 orang nama lainnya? Ya, karena dari sejak awal aja ini 3 orang ini sudah seolah-olah sudah tidak ditargetkan gitu loh. Ya, Cukup yang 8. ya. Ya, pertanyaannya siapa di belakang? Oh, jadi Abang berasumsi kenapa 3 orang ini tidak ditargetkan? Asumsi Abang ada orang di belakang. Benar. Maksudnya apa, Bang, ada orang di belakang? Ya ada koneksi kalau saya, karena 8 orang secara rame-rame otomatis secara alamiah waktu BAP menyatakan pelakunya 11, ada 3 orang lagi, 8. si A, si B, si C. Tapi kemudian di BAP terakhir tiba-tiba merubah, enggak si A, si B, si C nggak ikut. Berarti itu kan pikiran normal, itu sangat wajar. Oke. Berarti ada koneksi, ada orang yang lobby di belakang lah. Ya. Bang, pengakuan dari ke-8 pelaku dalam BAP pertama menyebutkan ada 3 nama yang juga turut serta. Itu pengakuan BAP pertama berarti kan 8 tahun yang lalu. Mereka merubah bahwa 3 nama tersebut ternyata tidak terlibat. Itu kapan waktunya? Kata penyidik Polda Jabar kemarin, ya itu nggak lama sesudah BAP pertama, sebelum limpah ke kejaksaan, berarti sama 8 tahun juga, 8 tahun yang lalu juga. Jadi misalnya minggu ini BAP, 2 minggu lagi BAP, pas mau limpah, ya itu pasti nggak akan lewat dari 1 bulan antara BAP pertama dengan BAP kedua. Oke, kalau misalnya dari ke-8 pelaku yang sudah ditangkap, kemudian mereka merubah BAP bahwa 3 nama lainnya itu sebenarnya tidak terlibat, kenapa ke-3 orang tersebut sulit ditemukan? Itulah pertanyaannya. Harusnya penyidik curiga. Harusnya jangan tergantung kepada pengakuan daripada yang 8 orang ini. Harusnya mencari sendiri. Dan kemarin tiba-tiba sudah Humas Polda Jabar sudah mempublikasikan 3 orang DPO. Desanya ada, namanya ada, ciri-cirinya general gitu ya? Ya, tapi ciri-cirinya general. Ya. Pertanyaannya, pernah nggak itu dicek ke desanya? Pernah nggak dicek keluarganya?